Sejarah es dan munculnya es teh dan limun, minuman sejuta umat. Halo sobat, kali ini, Fakta Unik Sejarah akan membahas mengenai sejarah minuman es di Indonesia. Sebelum dibahas, jangan lupa subscribe, like, komen, dan klik tanda lonceng, supaya Anda dapat informasi terbaru dari Fakta Unik Sejarah. Langsung saja sobat, kita bahas mengenai awal mula minuman es di Indonesia. Segarnya sejarah es di negara tropis, Indonesia. Nationalgeographic.co.id menjelaskan, pada abad ke-19, minuman dingin menjadi salah satu sajian mewah, yang hanya dapat dinikmati, oleh beberapa keluarga Belanda yang tinggal di kawasan Meester Cornelis, sekarang dikenal dengan Jatinegara, dan Weltevreden, sekarang disebut dengan Sawah Besar. Kala itu, es batu disajikan sebagai pelengkap minum bir. Berdasarkan pemberitaan harian Kompas pada 19 Juni 1972, es pertama kali masuk ke Indonesia pada 1846, yang membuat kehebohan saat itu. Pada 18 November 1846, surat kabar Kavas Koran memberitakan, bahwa tanggal 17 November 1846, sebuah kapal besar dari Boston, Amerika Serikat, membawa es yang dipesan oleh Rosalie & Co. Kabar ini menyebar hingga ke Benteng Batavia, setelah adanya pemberitaan tersebut. Kabar ini, membuat pihak Bea Cukai menjadi sibuk, karena mereka belum mempersiapkan aturan mengenai impor es batu. Semua orang yang membicarakan tentang es, menyebutnya sebagai batu-batu putih sejernih kristal. Mereka heboh karena, es yang dipegang dapat membuat tangan menjadi kaku. Tak lama setelah masuknya es batu ke Indonesia, muncul sebuah iklan di mana Rosalie & Co. menjual es tersebut dengan harga 10 sen, setiap 500 gram. Es dianggap sebagai barang impor yang berharga dari Amerika, karena itu dalam penyimpanannya, harus diperhatikan agar tidak mencair. Bahkan, surat kabar Javas C. Kouran, sempat menayangkan sebuah artikel tentang cara menyimpan es batu, yakni dengan dibungkus selimut wol. Melihat situasi ini, perusahaan Jakarta Firms Food and Green, memanfaatkannya dengan menjual selimut wol yang dapat digunakan untuk menyimpan es. Henry F. Isnaini, dalam Historia ID menuliskan, sekitar akhir abad ke-19, penggunaan es sebagai teman minuman, sudah menjadi umum di Hindia kala itu. Sekitar tahun 1895, musafir Prancis Delmas, yang mampir di Batavia, mencicipi segelas besar cidre champagne, minuman lezat, yang dibuat dengan buah-buahan, es dan soda. Es menjadi lambang kenyamanan, yang sudah semestinya di negeri tropis dan pengawet bagi makanan yang mudah rusak. Pada sekitar tahun 1869, keluarga-keluarga kaya di Batavia, hanya minum air yang berasal dari es yang mencair, yang didatangkan dari Boston. Prinsip dasar produksi es balok adalah, pembekuan air dengan memakai media larutan garam brin, yang memiliki suhu mendekati titik beku larutannya. Proses pendinginan brin, menggunakan bantuan sirkulasi bahan pendingin, refrigeran, amonia. Masuknya es balok ke Indonesia saat itu, dianggap sebagai peluang bagi para pelaku bisnis. Beberapa restoran juga mulai menyediakan sajian minuman air dengan es. Selain itu, seorang pengusaha, David Gillett, juga menyatakan bahwa dirinya sanggup menyediakan air es, untuk berbagai pesta dengan biaya 15 gulden. Seiring perkembangannya, es batu diketahui dapat menjadi obat sariawan. Bahkan, saat itu pemerintah Hindia Belanda, memberikan bonus sebesar 6.000 gulden, untuk mereka yang dapat mengirimkan es batu ke rumah sakit, di Batavia. Es tersebut, akan digunakan untuk mengobati tentara Belanda yang terkena sariawan. Sementara itu, untuk Surabaya dan Semarang, pemerintah Hindia Belanda akan memberikan bonus sebesar 7.300 gulden. Kegiatan impor es dari Amerika, berlangsung hingga 1870. Setelah itu, sudah ada pabrik es di Batavia. Pabrik es semakin bermunculan 10 tahun kemudian, dan berdiri pabrik es di berbagai daerah. Di Batavia, pabrik es berdiri di Molenvliet, Jalan Gajah Mada dan Jalan Hayam Wuruk, dan kawasan Petojo. Awalnya, perusahaan es milik bangsa Eropa, namun dengan sangat cepat bangsa Cina menguasai usaha es ini. Salah satu pelopor dalam usaha es balok adalah Kua Wan Hong, seorang pengusaha Tionghoa. Dia lahir pada 1861 di Semarang, Jawa Tengah. Pada 1895 dia mendirikan pabrik es pertamanya yang memperoleh sukses besar di kota kelahirannya.
Menurut Sam Setiautama, dalam tokoh-tokoh etnis Tionghoa di Indonesia, Hong mencoba membuka pabrik limun dan percetakan hap sengkong si tertua di Jawa Tengah pada Agustus 1901. Hong mengembangkan usahanya dengan membangun 3 pabrik es di Semarang, 1910, Tegal, 1911, dan Pekalongan, 1911. Karena menarik minat pembeli, dia membangun 2 pabrik lagi di Surabaya pada 1924 dan 1926. 2 tahun kemudian, dia menetap di Batavia dan membangun pabrik es di Jalan Prinsenland, Mangga Besar, dan Rawabening di Meester Cornelis, Jatinegara. Pada 1930, dia mengakuisisi pabrik es Sun Singhian di Sumedang, Jawa Barat, dan mendirikan 1 pabrik minyak kelapa di Kutoarjo. Es teh, dalam sejarah minuman. Apapun makanannya, tampaknya es teh selalu menjadi pilihan minuman yang tepat. Banyak alasan yang membuat minuman sederhana ini jadi begitu nikmat di lidah masyarakat Indonesia. Mulai dari menyegarkan, manis, hingga minuman pelepas dahaga yang murah meriah. Dari Kumparan.com 20 Januari 2021, asal-usul es teh bermula dari masuknya Belanda ke ranah Jawa. Murdijati Garjito, Guru Besar Ilmu dan Teknologi Pangan, Universitas Gadjah Mada, UGM, Yogyakarta berkisah, minuman teh secara ekstensif dikenal masyarakat Indonesia sejak Belanda masuk ke Pulau Jawa, yang datang melalui jalur Maluku saat hendak berdagang rempah-rempah. Sumber lain mengatakan bahwa, awalnya, teh dibawa pedagang Tiongkok ke Indonesia sekitar abad ke-9 Masehi, sebagai obat herbal. Kala itu, teh masih diseduh dengan air panas, disaring, dan diminum polos tanpa tambahan apa-apa. Namun kemudian, Belanda tertarik dengan keindahan dan kesuburan tanah Jawa serta Sumatera. Sehingga pada saat itu, tepatnya abad 17, Belanda membawa tanaman teh ke Batavia, Jawa, melalui pantai Sukabumi. Di sana, ditanamlah tanaman teh yang kemudian menurut ajaran bangsa India, sangat cocok dikembangkan di Jawa Barat. Pada abad tersebut, berdirilah 131 perkebunan teh. Berkembang pula perkebunan teh di wilayah Indonesia lain yakni di Sumatera Selatan, tepatnya Derah Pagar Alam. Namun, perkebunan teh di Sumatera jumlahnya tak sebanyak di Jawa Barat. Karena mereka mengembangkan teh secara ekstensif di Jawa Barat, maka sebetulnya yang lebih dulu secara ekstensif minum teh di Indonesia itu adalah orang Jawa Barat, yang akhirnya menyebar ke Sumatera, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Berkembang pada masa penjajahan, membuat masyarakat pribumi hanya bisa menikmati teh dari hasil ekstrak batangnya saja. Sementara daun teh menjadi komoditi ekspor yang saat itu dinilai menguntungkan. Meski terbuat hanya dari sisa batang teh yang sudah menjadi sampah, masyarakat Sunda bisa menikmatinya dengan baik. Mereka tak perlu beli teh, jadi air teh atau dalam bahasa Sunda cai teh itu diberikan secara percuma. Itulah kenapa, teh tawar panas bisa gratis kalau di rumah makan Sunda. Tapi, kalau di tempat lain harus bayar, karena memang jauh dari perkebunan teh. Uniknya, Profesor Murdijati mengatakan, bahwa masyarakat Jawa Tengah begitu kreatif. Mereka berhasil memadukan teh dengan bunga melati. Sehingga kita mengenalnya kini dengan sebutan, teh wangi, atau jasmine tea, dalam bahasa Inggris. Pada saat itu pula, di Jawa Tengah telah berkembang komoditas tebu yang sukses ditanam oleh perusahaan Belanda. Tebu belum menjadi gula pasir seperti sekarang, melainkan diminum airnya begitu saja. Namun, Belanda berhasil mengembangkan komoditas tebu, dengan mendirikan pabrik gula. Tebu menjadi gula pasir bernilai tinggi. Gula tebu dengan kualitas baik pun diekspor. Lagi-lagi, masyarakat Nusantara hanya boleh menggunakan gula pasir kualitas ketiga, yang memiliki ciri butiran kecoklatan. Sejak saat itu, masyarakat mengenal gula pasir. Namun jauh sebelum itu, masyarakat kita sudah mengonsumsi secara turun-temurun gula kelapa dan aren. Sehingga timbullah kombinasi ekstrak teh wangi dengan gula pasir sebagai minuman di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Menjadi faktor lain, Profesor Murdijati turut mengungkapkan hasil penelitiannya, bahwa kemampuan tinggi merasakan cita rasa manis, secara fisiologis telah dimiliki masyarakat Jawa sejak lama. Itulah yang membuat, masyarakat Jawa dan Sumatera, kebanyakan menyukai makanan manis. Faktor ini juga didukung oleh kemudahan menjangkau bahan gula, seperti gula kelapa, aren, dan tebu yang menyebabkan orang Jawa menghidangkan teh manis. Kemudian, hadirlah pula kemajuan teknologi terkait pembuatan es.
Sehingga orang Jawa pun mengenal sajian minuman dingin, salah satunya es teh manis, yang sangat cocok untuk masyarakat daerah tropis. Rasa minuman dingin ini dinilai lebih menyegarkan. Sementara di Jawa Barat, es teh cenderung tawar, mengingat sejarahnya, sedikit perusahaan perkebunan tebu di Jawa Barat. Es teh manis hingga kini hadir sebagai minuman yang disukai oleh seluruh masyarakat Indonesia, dengan konsumsi teh tertinggi masih dipegang oleh masyarakat Pulau Jawa. Meskipun begitu, seperti yang kita ketahui, seluruh daerah di Indonesia mengonsumsi teh sebagai minuman sehari-hari. Inilah pula yang membuat varian teh khas tanah air kian beragam. Itulah penjelasan mengenai fakta unik sejarah es dan wedang teh di Indonesia, yang berhasil kami himpun. Semoga memberikan wawasan literasi sejarah Anda. Sampai jumpa pada fakta unik sejarah selanjutnya.